Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa yu'ir jannah. Yaqul abi asrarihim al-marihim alumina fatim barakatuh fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min ajlihim. Yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi simratihim ila fiyatin salamatin. ثم الفاتحة إلى حضرة الشيخ السيد أبو عبد الله محمد يوسف حسن ثم إلى شيخ الحاج إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن عبد العطاس ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa amma burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam wal kitab was sunnah wal ijma'. Maka dalil yang berikutnya kita akan membahas tentang wajibnya Allah bersifat sama, basar dan kalam. Apa dalilnya sama, basar wal kalam? Dalilnya adalah fal kitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'nya para ulama. Enggak ada air putih. Lagi dong. Wa aidzan law lam yattasif biha lazima ayattasifa bi adadiha wa hiya naqais wa naqais alaihi ta'ala muhalun. Itu dalil syar'i. Dalil aklinya apa? Apabila Allah tidak bersifatan dengan sama, basar dan kalam,
maka pasti akan bersifat dengan lawannya. Karena sesuatu yang hidup itu akan bersifat dengan satu sifat. Kalau sifat itu enggak ada pada dia, maka akan ada sifat lawannya. Sesuatu yang melihat, kalau dia tidak melihat, maka bersifat buta. Sesuatu yang bersifat mendengar, kalau enggak ada pendengarannya pasti akan tuli. Sesuatu yang bersifat kalam, kalau enggak ada kalamnya akan bisu. Maka kalau lawannya sifat ini ada pada Allah, berarti Allah itu lemah. Lemah, maka itu mustahil bagi Allah. Ini apa yang dikatakan oleh musannif di dalam matannya. Kemudian kita baca sarahnya, wa amma burhanu wujubi sam'ilahu ta'ala akhirih. Ulima min kalamil musannif annal umdatu fi itsbati hadhihi sifat ya dalilun naqli. Perkataan musannif bahwa argumentasi tentang wajibnya Allah bersifat sama, basar dan kalam itu diambil dari sumber Al-Quran, hadis dan ijma. Yaitu dengan dalil nakli, duna dalil akli, bukan dengan dalil akli, lidho fihi, karena untuk sifat ini dalil nakli lemah. Artinya dalil Quran, hadis, ijma itu lebih kuat daripada dalil akli untuk sifat sama, basar dan alam. Beda dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka yang lebih kuat pakai dalil akli. Tapi kalau itu sama, basar, kalam, yang lebih kuat pakai dalil nakli. Id la yalzamu min kauni syai' naqson fi syahid ayyakuna naqson fil ghaib. Karena tidaklah lazim sesuatu yang menjadi nukus cedera pada apa yang kita lihat akan juga cedera pada apa yang tidak kita lihat. Kan kita mengukur begini, Allah itu ya wajib melihat karena kita hambanya aja melihat. Kalau Allah nggak melihat, berarti apa? Buta dong. Maka ini berarti pedomannya apa? Pedomannya sifat kita, sifat kesempurnaan kita mau kita nisbatkan menjadi sifat kesempurnaan bagi Allah, gitu loh. Karena dengan sifat melihat, mendengar, bicara kita sempurna, maka Allah juga sempurna dong dengan sifat itu, gitu loh. Maka ini tidak lazim katanya. Kenapa? Gak semua yang menjadi sifat sempurnanya kita akan jadi sifat sempurna bagi Allah. Contohnya apa? Ganteng. Laki-laki ganteng. Atau yang umum yang semua manusia ada, apa contohnya?
Sifat apa yang ada pada semua manusia? Hah? Hah? Bukan sifat sempurna yang ada pada semua manusia. Berperasaan. Kalau ada manusia keji, tukang bunuh orang, gak punya sopan santun, manusia ini gak punya perasaan. Sebagai manusia yang sempurna, dia akan punya perasaan. Berarti perasaan menjadi sifat kesempurnaan bagi manusia. Nah, apakah dengan sifat manusia yang sempurna dengan perasaan akan Allah juga begitu? Itu maksudnya. Kan nggak bisa begitu. Oh, mentang-mentang di kita sempurna, di Allah juga sempurna. Ini dengan alasan bahwa apa yang menjadi ketetapan pada yang kita lihat tidak bisa kita jadikan patokan pada yang nggak kita lihat. Kayak bangsa jin lah, bangsa malaikat, kita lihat nggak? Nggak. Apa yang ada pada kita nggak bisa kita pedomani, pasti ada pada mereka. Gitu juga gitu loh. Malaikat ya mestinya ya punya hidung juga dong. Kita juga punya hidung. Terus gimana nafasnya malaikat? Nggak bisa. Itu maksudnya. Jadi yang sempurna pada kita nggak bisa dipatokin, mesti ada pada yang nggak kita lihat. Gitu loh. Jin itu ya pasti ada lidahnya juga, ada telinganya juga, kita aja ada, nggak bisa dipatokin begitu, gitu loh maksudnya. Jadi apa yang kita lihat pada syahid nggak bisa buat pedoman pada perkara yang gaib, yang nggak kelihatan. Walidzalika lam yasbiqhul musannif illa ala wajhi taqwiyah faqat. Karena itulah musannif tidak tidak mengatakan ini, tidak menjadikan ini sebagai pokok pendalilan, kecuali hanya sebagai penguat saja. Jadi musannif di kitab ini mengatakan, ya kalau enggak melihat ya lupus, itu hanya penguat saja, bukan dalil yang utama. Yang utamanya apa? Quran, hadis, ijma. Itu dalil yang utama untuk dalilin apa? Sama basor dan kalam. Perkataan musannif qauluhu fal kitab wa sunnah wal ijma' ai ma'a mulahadatin qawaitul lughawi. Qawaitul lughat fandu fi al-i'tirad bi anna dzalika innama yadullu ala annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun wa hadza la yafhamul khasm wa huwa al-mu'tazilah. Ketika musannif mengatakan Allah itu pasti bersifat dengan sama, basor dan kalam dengan dalil apa? Al-Quran, maka ada pembantahan dari orang-orang Mu'tazilah ketika disertai meninjau dari segi bahasa. Dengan demikian tertolaklah apa yang menjadi pembantahan dari adanya pendalilan sama basor dan kalam. Jadi ada orang-orang Mu'tazilah yang nggak terima nih kalau kita itu menetapkan Allah itu sama basor dan kalam. Ada kata mereka nggak ada sama basor kalam, itu nggak ada. Yang ada apa? Sami'an, basiron, mutakalliman. Bukan sama basor dan kalam.
Jadi kata musonif, kata Syaikhul Syarah di sini, dari segi bahasa tertolaklah apa yang menjadi pembantahan dari orang-orang Mu'tazilah. Di anna dzalika, karena sungguhnya apa yang dituliskan musonif adalah hanya menunjuk kepada adanya sami', basar dan mutakallim. Walihada la yafhamul husmu, karena itulah tidaklah menjadi tidaklah menjadi kuat apa yang menjadi bantahan dari orang-orang tercela. Siapa itu? Yaitu orang-orang Mu'tazilah. Di annahu la yunkiru dzalika. Nah, sungguhnya mereka juga tidak mengingkari kalau Allah itu melihat dan berbicara. Fa innahu yaslamu annahu ta'ala sami' basar wal mutakallim kama dalla alaihi kitab was sunnah wal ijma'. Karena Mu'tazilah itu juga nggak bisa menolak adanya sifat sama basar dan kalam, nggak bisa nolak. Kenapa? Wong di Quran ada, mau nolak bagaimana? Cuman yang dia nggak terima apa? Yang dia nggak terima sama basar dan kalam. Kalau sami'an, basir, mutakalliman mereka menerima bahwa sama basar kalam itu adalah zaidaini ala dzat wala bikalam qaim biha. Sifat sama basar itu adalah sifat yang keduanya perkara zaid, menjadi sifat ma'ani bagi zatnya Allah. Wala bikalam qaim biha, dan tidak dengan sifat kalam yang berdiri pada zatnya. Sama basar itu sifat ma'ani. Mana ada sifat ma'ani pada Allah? Kalau Allah ada sifat ma'aninya, berarti Allah nggak esa. Ada zatnya, ada sifatnya. Sama kayak makhluk. Makhluk itu dikatakan yang mendengar, kenapa? Karena ada sifat mendengar. Makhluk dikatakan yang melihat karena adanya sifat. Kalau Allah juga begitu, bedanya apa dengan makhluk? Maka mereka menolak sifat sama basar, tapi menetapkan sifat sami'an dan basiron. Enggak ada tuh sifat itu, enggak ada. Adanya sifat apa? Sami'an dan basiron. Jadi bukan dengan sifat zaid. Kalamnya juga bukan zaid. Kalam itu ya pada zatnya Allah. Mendengar, melihat ya pada zatnya Allah, bukan sifat yang berdiri pada zat. Itu Mu'tazilah itu. Kalau kita kan enggak, ngomong itu ya sifat, melihat itu ya sifat, mendengar itu sifat, bukan zat. Kalau Mu'tazilah mengatakan melihat itu zatnya, mendengar itu zatnya, ngomong itu zatnya, bukan sifat. Jadi zatnya Allah mendengar, zatnya Allah bicara, zatnya Allah melihat. Wa bayanu indifa'u anna ma'na sami'un wa basir wa mutakallimun dzati tusbitu laha sam'u wal basar wal kalam li anna man lam yahkum li anna man la yahkum biha li anna man lam yahkum bihi wasfu la yushtaku lahu minhu isim. Karena
penjelasan tentang pembantahan ini itu sudah jelas. Bagaimana mungkin ada zat yang bisa disifati dengan yang mendengar, yang melihat, yang bicara kalau nggak ada sifat sama, basor dan kalam. Ini bantahannya udah jelas. Pada kita begitu, mana mungkin ada orang disebut orang yang bertopi. Kenapa? Ya karena pakai topi. Pada kita ada orang disebut orang yang berdiri. Kenapa? Ya karena keadaan dirinya berdiri. Ada orang disebut orang yang duduk. Kenapa? Ya karena pada dirinya ada sifat duduk gitu loh. Itu nggak mungkin, nggak pasti begitu gitu loh. Bagaimana mungkin ada orang ini orang yang berdiri tapi orangnya tidur? Mungkin? Enggak mungkin. Ada orang yang duduk disebut ini orang yang duduk tapi orangnya lagi lari-lari. Bagaimana mungkin? Kalau ada orang disebut orang yang duduk, mesti keadaan sifatnya sedang duduk. Ada yang menunjukkan gitu loh. Disebut yang duduk ada petunjuknya, apa? Sifat duduk. Disebut orang yang berdiri ada petunjuknya, sifat berdiri. Disebut orang yang bertopi ada petunjuknya, apa? Ada topi yang dipakai. Itu mestinya dong. Ini jelas, kalau ini bantahannya jelas. Fala yaqalu qaim illa liman ittisafu bil qiyam. Maka enggak akan disebut orang yang berdiri kecuali dia punya sifat qiyam. Wala qa'id illa liman ittisafu bil qu'ud. Maka enggak akan mungkin disifati dengan orang yang duduk kecuali dia punya sifat duduk. Wa hakadha. Fa inna qala al-husnu, karena sungguhnya apabila musuh itu mengatakan ma zakartahu huwa muqtazil lughatun fala muhalatun illa anna dalil akli man'u min qiyami tilkal awsafi bidzat lama yalzamu alaihi min ta'addudil qudama raddun bi anna ta'addudil qudama innama yamna'u fi dzawat la fi dzati ma'as sifat. Maka apabila dikatakan khosem, musuh, ngomong, apa yang telah aku sebutkan, sifat-sifat itu adalah tujuan atau maksud secara bahasa. Tidak bisa tidak secara bahasa demikian, kecuali bahwa dalil akli memustahilkan berdirinya sifat tersebut pada zat, karena meniscayakan ta'addudil qudama, akan terjadinya tersusunnya beberapa kidam pada zat. Pernyataan ini dibantah bahwa ta'addudil qudama, banyaknya yang qadim, hanya mustahil pada zawat, yaitu beberapa zat, tetapi tidak pada zat dan sifat. Jadi alasannya begini, kalau Allah itu ada zatnya qadim, sifatnya qadim, berarti ada dua qadim gitu. Apalagi sifatnya banyak, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar. Yang qadim pada Allah berarti banyak. Kudrat qadim, ilmu qadim, sama, basar qadim. Berarti qadim ini banyak dong. Berarti pada Allah tersusun qadim gitu. Ini kata orang-orang Mu'tazilah membantah ahli sunnah yang mengatakan Allah itu bersifat dengan sifat yang qadim. Kata ahli sunnah,
Ya nggak begitu dong bro. Yang namanya susunan kodim itu kalau ada beberapa zat yang kodim itu, bukan zat sama sifat. Ada tangan umpamanya pada Allah, ada mata pada Allah, maka itu namanya ada beberapa kodim gitu, karena zatnya susun dari yang kodim. Zat mata kodim, zat tangan kodim lah. Sedangkan Allah zatnya nggak tersusun-susun, berarti nggak ada beberapa kodim pada zatnya Allah. Adapun sifat itu bagi Allah berbeda dengan sifat makhluk pada zatnya makhluk. Kalau sifat kita itu namanya apa? Apa tadi saat? Sifat kita namanya apa? Tadi maghrib kita baca apa? Sifat kita namanya apa? A'rad. Apa a'rad itu? Yang datang, yang baru datang. Nah, kalau sifat Allah itu a'rad, boleh itu loh, ada zatnya baru, sifatnya juga baru, berarti ada dua yang baru. Kalau sifatnya Allah itu a'rad, gitu loh. Oh, sifat Allah zatnya qadim, sifatnya qadim. Kalau sifat dan zat Allah itu perkara lain seperti kita. Tapi ini sifat Allah dan zat Allah bukan perkara lain. Kenapa? Karena sifatnya bukan a'rad. A'rad itu sesuatu yang baru datang gitu loh. Yang didatangkan kepada zat, sesuatu yang ada awalnya. Nah, sedangkan sifatnya Allah dan zatnya Allah itu bukan perkara lain. Walaupun kita ngomongnya Allah itu ada zatnya dan pada dirinya berdiri sifat, pada omongan kita itu hanya pada cara berpikirnya kita. Tapi pada kenyataannya nanti zat Allah dan sifat Allah bukan perkara lain gitu loh. Hingga nggak akan terjadi adanya tersusunnya beberapa kodim. Kok terus, kalau ada zat sifat berarti ada beberapa kodim. Oh, itu cara mikir kamu salah gitu loh, cara berpikirnya salah. Wa qauluhu aidan, jadi ini jelas bahwa Ahlussunnah mendalili dalilnya sama basor kalam itu pakai apa? Al-Quran dan hadis. Juga ijma'nya para ulama. Walaupun nanti ada tuh ulama-ulama yang nanti ngajinya setelah kitab ini ada yang mengatakan sama basor itu nggak perlu pada Allah, cukup adanya sifat sama itu ya ta'aluknya ilmu pada yang didengar. Basor itu apa? Ta'aluknya ilmu pada yang dilihat. Jadi nggak perlu lagi ada sama, ada basor, cukup ilmu. Itu pada pembahasan nanti, bukan pembahasan level kita itu. Level kita wajib mengimani Allah bersifat mendengar, Allah bersifat melihat, dan bersifat kalam dengan dalil apa? Di Quran disebutkan sami'un basirun takalimun. Apa diantaranya ayat Quran yang mengatakan itu? Innallaha sami'ul basir. Memang sobirin. Apa? Ini ada sobirin di sini. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah itu betul-betul bersifat kalam, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam.
Katakan apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan segala yang lainnya dan dia wajib melihat, wajib mendengar dan melihat. Jadi jelas. Jadi pembantahan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan enggak ada sifat sama basar, kalam, ini hal yang remeh. Enggak perlu ditanggapi. Kenapa? Karena sudah jelas batalnya. Enggak mungkin akal enggak menerima adanya maknawiyah tanpa adanya ma'ani. Enggak ada. Akal yang sehat nggak akan menerima itu. Setiap ada maknawiyah pasti ada ma'ani. Oh adanya ma'ani doang, maknawiyah doang, nggak ada ma'ani. Taunya itu maknawiyah di situ dari mana? Gitu loh. Bagaimana kamu tahu ada maknawiyah di situ? Gitu. Kalau nggak ditunjukkan dengan sifat ma'aninya. Jadi Mu'tazilah kalau bertahan pada dalil ini berarti semua dalil sifatnya Allah harus dalil Quran hadis tanpa boleh dalil akli gitu loh. Karena harus Allah langsung yang menyebutkan dirinya bersifat itu. Kalau Allah nggak menyebutkan sifat itu, kamu nggak bisa tahu kalau Allah punya sifat itu gitu loh. Mu'tazilah nih. Berarti kamu harus menerima semua sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Apa diantaranya? Tersenyum, gembira, cemburu, marah. Semua disebut dalam Quran. Duduk, berlari. Tuhan mereka suka lari. Mana dalilnya? Kalau kamu mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi kamu dengan berlari. Gitu. Kalau kamu mendatangi Allah dengan berlari, maka Allah lebih cepat dari itu. Bagi mereka berlari, dohir, ya Allahnya lari. Gimana itu? Anda kira Tuhan apa sih suka lari-lari segala? Ente ingkar ini, ente ingkar Quran. Lah, berarti coba maknanya lari gimana? Nanya bid'ah. Apa enggak ini? Coba. Ingkar ini, ingkar Quran, nanya ini bid'ah. Jadi sudah mendekat di situ aja, jangan kemana-mana itu. Itu pemahaman orang-orang Wahabi. Gitu semua. Maka ini bagi kita bukan sesuatu yang perlu kita tanggapi. Artinya pikiran mereka remeh, pikiran mereka receh maksudnya loh. Tidak berpikir secara akli yang lurus. Cara pikirnya terpaku kepada dohirnya sesuatu. Dan ijma'nya ulama udah sepakat bahwa setiap ada maknawiyah pasti ada ma'ani, selesai. Ya, ini dalil akli, selesai dalil nakli, selesai. Terus musannif mau bahas lagi tentang dalil nakli. Dalil apa? Akli. Qauluhu aidzon, juga perkataan musannif wa aidzon laulam yattasif biha lazima ayattasifa bi ajdadiha wa huwa naqais wa naqais ta'ala muhalun. Takriru hakadha laulam yattasif biha lazima ayattasifa bi ajdadiha lakin ittisau bi ajdadiha batilun fa batala ma ada ilahi wa huwa adamu ittisaf bi ta'ala biha.
Fathabata naqidu wa ittisafu ta'ala biha fal musannif dzakara syartiyah wa tawal istisnaiyah lakinnahu dzakara dalil wa biqaulihi wa hiya naqais ila akhirih. Susunannya begini kalau mau disusun. Jika dia tidak disifati dengan 3 sifat, yaitu sama, basor, dan kalam, maka tentulah dia akan disifati dengan lawannya. Sedangkan disifati dia dengan lawannya batil, sehingga batal pula lah apa yang membawa kepadanya itu tidak disifatinya dengan 3 sifat tersebut. Oleh karena itu tetaplah lawannya, yaitu disifatinya dengan lawan sifat itu apa? Tuli, buta, dan bisu. Maka itu mustahil bagi Allah. Karenanya musannif menyebutkan syartiyah dan menghilangkan istisnaiyah, maka akan tetapi musannif menyebutkan dalilnya, yaitu wahia naqais. Kalau itu ada pada Allah, maka berarti Allah bersifat nukus atau cacat. Sedangkan cacat bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Kalau lazima ayatasifu bi adradiyah ay li anna kulla qabilin li syai'in la yahlu anhu au an ziddihi wa huwa ta'ala qabilun litilka sifat falau lam yattasif biha lazima yatasifa bi adadiha. Musannif mengatakan setiap yang qabil li syai'in mungkin saja disifati dengan sesuatu la yahlu anhu, maka dia tidak boleh kosong dari sifat itu. Sesuatu yang layak, pantas disifati dengan sifat itu, maka dia nggak akan mungkin kosong dari lawannya sifat tersebut. Dan apabila Allah tidak disifati dengan sifat-sifat tersebut, berarti pasti Allah akan punya lawannya dari sifat tersebut, dan itu adalah menjadi kecacatan bagi Allah, maka hukumnya apa? Mustahil. Wa qalahu wa hiya naqais qad arafta anna hadza dalil al istisnaiyati al mahdhuf wa taqdirul lakin ittisau bi ajdadi batilun li annaha naqais wa yarji'u ila qiyas iktirafi ismuhu hakadha hadil addad naqais wa naqais alaihi ta'ala muhalun wa najijatuhu anna hadil addad alaihi ta'ala muhalatun qad taqaddama dha'fi dzalika bi annahu la yalzamu min kauniha naqais bi syahid an takuna naqais bil ghaib. Maka kembali lagi bahwa dalil ini adalah dalil yang nukus. Kalau Allah kalau Allah mempunyai apa? Buta, tuli, bisu, berarti Allah itu nukus. Karena sifat-sifat itu bagi kita apa? Sempurna. Lawannya bagi kita apa? Cacat. Kalau Allah disifati dengan sifat yang cacat itu, berarti Allah juga cacat. Ini namanya membandingkan bahwa apa yang pada kita cacat, pada Allah juga pasti cacat. Yang pada kita sempurna, pada Allah juga pasti sempurna. Maka ini adalah sesuatu yang lemah, bukan sesuatu yang kuat, bukan. Lebih kuat pakai dalil apa? Nakli, karena nggak selalu begitu. Apalagi contohnya dalam sifat kalam. Mu'tazilah mengatakan begini, kalamnya Allah itu huruf dan suara.
Mu'tazilah. Kenapa? Karena kita juga huruf dan suara, gitu loh. Ini sama ini pembahasannya. Kan begitu kan? Kita ngomongnya huruf dan suara. Berarti Allah ya huruf dan suara. Karena kalam huruf suara pada kita sempurna. Maka Allah juga sempurna dengan itu. Kalau enggak, nukus. Gitu loh. Sama dengan ini. Kalau buta tuli pada kita nukus, pada Allah juga nukus. Ini lemah dalilnya. Gitu. Makanya yang lebih kuat pakai dalil nakli, nggak pakai dalil akli. Contoh, suara pada kita sempurna nggak? Suara pada kita sempurna nggak? Ente bersuara sempurna nggak? Nggak. Berarti kalau ente nggak suara sempurna. Ente bisa bersuara menjadi manusia yang sempurna nggak? Enggak. Yang sempurna gimana? Nggak bersuara. Bukan ngomongnya sempurna, bukan. Ente sebagai manusia bisa ngomong, itu jadi orang yang sempurna enggak? Enggak. Jadi orang yang sempurna gimana? Nggak bisa ngomong. Manusia bisa ngomong dengan suara, itu sempurna enggak? Sempurna. Karena kalau manusia ngomongnya nggak pakai suara, sempurna. Manusia mana coba yang mau nggak pakai suara sempurna? Kalau ada orang ngomong sempurna nggak? Yang sempurna gimana? Nah iya, sempurna kan? Kalau monyet, kamu tahu monyet? Suaranya apa? Tahu. Suara monyet tahu. Sempurna nggak? Bagi monyet. Ya kan? Kucing suaranya kayak apa? Meong. Sempurna. Bagi kalau ada monyet suaranya meong gimana? Sempurna nggak? Sempurna nggak? Enggak, cacat. Ini jangan bandingin Allah, jangan. Sesama kita saja. Kalau sudah tukar keadaan nggak sempurna jadinya, gitu loh. Bukan yang sempurna pada saya akan sempurna pada yang lain, nggak bisa begitu, gitu loh. Kalau ada monyet kok bisa ngaji, sempurna nggak? Nggak sempurna malah. Ini monyet apaan? Masa monyet ngaji? Gitu loh. Atau ada macan serem, meong, gede tinggi suaranya, meong. Sempurna nggak? Gitu. Jadi nggak usah bandingin Allah, sesama makhluk. Kalau sudah tuker kesempurnaan, kamu anggap bagi saya sempurna, bagi dia akan sempurna, nggak begitu, gitu loh. Buktinya apa? Yang pada kucing sempurna ditukar ke yang lain jadi nggak sempurna. Makul kan begitu, rasional kan? Jadi nggak bisa jadi bandingan gitu loh. Oh, kalau ini pada saya sempurna, pada Allah juga pasti akan. Oh, nggak bisa buat ukuran. Apalagi ketika diceritakan Nabi Musa alaihissalam,
ketika kembali setelah mendengarkan kalamnya Allah, Nabi Musa itu berbulan-bulan nutup kupingnya. Kenapa? Nggak mau mendengar kalamnya makhluk. Kenapa? Kalau dengar kalamnya makhluk, sakit telinganya. Gimana? Kalam kamu dianggap, omongan kamu yang begini sempurna begini, dianggap kayak omongannya hewan. Ngengong gitu. Padahal ngomong sempurna, fasih, bagi Nabi Musa nggak sempurna. Kenapa? Karena dia mendengar kalamnya Allah, yang bukan bandingan nih, gitu loh. Nggak usah, itu dah ada diriwayatkan sama Imam Ibnu Athaillah. Ada seseorang mendengar, dia ngimpi mendengar kalamnya bidadari. Tahu bidadari? Lo taunya bidadara sih, repot. Ngimpi ketemu bidadari, terus diajak ngomong sama bidadari. Begitu sadar, 2 bulan kalau dia dengar omongannya orang yang paling fasih, Qurannya lancang fasih, muntah-muntah. Gimana? 2 bulan tiap dengar orang yang ngajinya fasih, suaranya merdu, muntah-muntah. Ini baru kalamnya bidadari. Jadi orang yang sudah dengar kalamnya bidadari, dengar suaranya Rhoma Irama, muntah-muntah dia. Muntah-muntah, bukan jelek lagi itu. Ente gini, ente sekarang dengar kalamnya babi, dengar kalamnya anjing, muntah nggak? Muntah nggak? Enggak. Berarti nggak jelek gitu loh. Nggak jelek. Kenapa? Ente dengar ente nggak muntah. Ini ente dengar kalam bidadari, terus dengar kalamnya orang yang fasih, sefasih Rhoma Irama, muntah-muntah ente coba. Kayak bandingannya Syuf. Kayak apa jeleknya suara kita coba dibanding suaranya coba. Berarti kalau mau dianggap bahwa omongan kita itu jadi omongannya Allah, marit, jadi pikirannya marit namanya. Nanti nggak bisa mengakurkan pemahaman yang beres kalau begitu. Gitu loh. 2 bulan muntah-muntah dengar suaranya orang yang paling fasih. Ente aja beginilah. Ente habis dengerin Habib Ali Qasidah, Habib Ali Diba, habis dengerin suara dibanya Habib Ali, terus dengerin Nadil baca Diba, itu loh gambarannya. Ini baru orang sama orang nih. Ini si Fulan dengar suara bidadari, terus dengar orang yang ngajinya fasih, muntah-muntah. Nah kalau Roma nyanyi, nah ya muntah ber, bukan muntah lagi, udah muntah berak dia udah. Ini luar biasa ini. Jadi nggak bisa dibuat bandingan apa yang ada pada syahid mau dibandingkan pada yang gaib gitu loh. Jadi yang nggak kelihatan mau inti ukur pakai yang kelihatan, nggak bisa. Makanya dalil akli tidak lebih kuat untuk mendalili sama basor dan kalam. Yang lebih kuat apa? Dalil syar'i, Quran, hadis. Kenapa kok Allah mendengar Qurannya ngomong selesai?
Nggak usah, oh karena begini kalau nggak mendengar. Ya, itu untuk menguatkan aja, tapi nggak menjadi paling kuat untuk dalil sifat ini gitu. Jadi sifat ini lebih kuat dalil langsung dengan sifat apa, dengan kalamnya Allah langsung, bahwa sami'ul basir wa kallamallahu Musa taklima. Lebih sempurna dengan dalil tersebut. Ya. Jadi jelas bahwa apa yang disebutkan dengan dua dalil ini kok disambung, kenapa? Dalil akli hanya untuk menguatkan saja, bukan hanya sebagai pedoman utama bahwa oh Allah harus bersifat ini, karena akal bisa berpikir kalau nggak sifat ini berarti akan ada lawannya, ini nggak sempurna. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya, yaitu dalil wa amma burhanu kauni fi'lu kulli mumkinin au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala, insyaallah wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna أننا أسرافنا للظى أشرافنا فاتوب توبة تغسل لكل حوبة ذلنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب آله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.